Oke, ini adalah pelajaran yang keempat dari topik 100 hari pertama menjadi sales eksekutif yang sukses. Oke, saya Husin Wijaya. Sekali lagi, terima kasih sudah nonton video ini. Tolong jangan lupa subscribe dan klik loncengnya. Oke, dan yang penting kita akan pelajari adalah bagaimana proses daripada 100 hari menjadi seorang sales eksekutif yang sukses ini. Dan tentunya saya berharap Anda mempelajari semuanya. Kalau sudah mempelajari semuanya, jangan lupa klaim, ya, bit.ly/tingkatkan, copy paste di mobile browser Anda, dan kemudian Anda isi, dan tunggu email dari saya untuk mendapatkan e-sertifikat yang berguna untuk menambah portfolio Anda di dalam melamar kerja. Oke? Rekan-rekan sekalian, ini pelajaran yang keempat. Jadi saya akan langsung masuk ke dalam pelajaran ini. Pertama adalah kuasai proses penjualan. Ini sesuatu yang menarik. Oleh karena apa? Karena di dalam penjualan ternyata ada prosesnya, ya. Jadi prosesnya. Pertama adalah identifikasi calon pelanggan potensial. Jadi kita perlu identifikasi. Caranya bagaimana? Caranya adalah melihat produk yang Anda jual. Oke. Jikalau produk yang Anda jual misalnya adalah mobil misalnya, dan harganya kira-kira 150-an juta misalnya. Nah, Anda tahu bahwa yang bisa mampu membeli dengan kredit misalnya, ya adalah misalnya pegawai-pegawai atau orang-orang yang gajinya barangkali sebulan 15 juta. Oke, kalau 15 juta berarti dia bukan staf biasa, dia barangkali bukan staf baru, ya, dia mungkin sekelas supervisor. Jadi ini adalah informasi yang sangat penting, bukan? Jadi waktu Anda pergi ke LinkedIn, Anda ke Instagram, bikin poster, beriklan, Anda mencari orang-orang yang dengan ciri-ciri seperti ini. Oke, dia bekerja ya kira-kira 3 tahunan barangkali atau 4 tahun, dia seorang supervisor atau manajer barangkali, dan disitulah Anda mempelajari dan kemudian mendapatkan pelanggan-pelanggan yang berpotensi untuk membeli. Atau Anda bisa melihat ya bagaimana kelompok-kelompok di dalam masyarakat yang ada di digital misalnya ya, di dalam Instagram, di dalam Facebook misalnya, yang sebenarnya juga ya berkumpul di sana ya dengan hobi-hobinya mereka. Oke. Jadi misal contoh sepeda ya, sepeda hari ini adalah sebuah hobi, bukan semua orang lagi naik sepeda nih di masa pandemi. Dan perhatikan, ada kelompok-kelompok sepeda yang memang sepedanya mahal-mahal, bukan? Ya, ada yang mereknya Brompton, ada yang mereknya apa gitu ya, mahal-mahal. Dan biasanya itu adalah target market yang jelas sekali untuk membeli mobil 150 juta, bukan? Jadi rekan-rekan sekalian, Anda harus mengenali pelanggan potensi Anda. Kedua adalah menggali kebutuhan, ya. Jadi Anda bisa menggali kebutuhan. Jadi kalau Anda ketemu dengan sebuah pelanggan, ya, Anda siapkan dong pertanyaan-pertanyaan, ya. Jadi pertanyaan-pertanyaan berkaitan dengan apa kebutuhan dia, keluarganya ada berapa, ya kan? Dan mereka menggunakan kendaraan ini, kalau misalnya Anda jual mobil ya, kendaraan ini untuk apa, seperti itu ya, dan seterusnya. Jadi Anda menggali kebutuhan mereka. Sekali lagi, seorang sales membantu, memberikan solusi. Dia bukan sekedar jualan, ya, bukan sekedar nge-push, bukan sekedar bilang, "Pak, ada diskon." Bukan sekedar bilang, "Pak, ada promosi." Walaupun itu penting, tetapi bukan itu saja. Yang penting adalah bagaimana kamu mengetahui sedetail-detailnya, ya, apa yang ada, ya, di dalam konsumen Anda ini. Informasi-informasi apa yang penting, begitu ya. Memang tidak seperti interogasi, ditanya sampai detail, tetapi pertanyaan-pertanyaan penting, ya. Jadi misalnya mau ambil kredit atau mau ambil cash, seperti itu ya. Atau kemudian mereka lebih suka mobil yang sifatnya lincah ya di kota, ataukah mereka pakai untuk touring kemana-mana misalnya. Anda harus bertanya ya, menggali begitu. Dan yang ketiga adalah mampu memberikan solusi yang tepat. Maksudnya adalah kalau memang solusinya itu adalah memberikan ya kan kepada dia sebuah solusi yang termurah, ya kasihlah yang termurah. Kalau memang solusi itu harus yang termahal, maka kasihlah yang termahal. Sekali lagi rekan-rekan sekalian, bukan masalah harga, tetapi masalah kebutuhan mereka, keinginan mereka. Itu yang kita gali, yang kita dapatkan. Sehingga kemudian ketika keinginan dan kebutuhan itu bisa dipenuhi, ya tentunya ini sesuatu yang memuaskan, bukan? Jadi rekan sekalian, sekali lagi di pelajaran yang keempat ini kita belajar mengenai proses penjualan, ya proses penjualan. Mulai dari suspek, prospek, kemudian kita menggali, kemudian kita presentasi barangkali. Setelah itu kita handling
objections atau keberatan gitu ya, jadi mengatasi keberatan, kemudian kita closing ya kan, kemudian kita kasih after sales, dan setelah itu barangkali kita menangani keluhan-keluhan yang ada. Tetapi sekali lagi itu adalah sales proses yang biasa ya. Yang saya ingin berikan kepada Anda adalah yang penting, yang fondasi untuk 100 hari itu. Jadi dengan sekalian, Anda harus belajar terus-menerus untuk mengidentifikasi potensial market Anda, jadi pasar yang potensial bagi Anda. Anda harus terus menggali kebutuhan pelanggan ini dan harus memberikan solusi yang tepat untuk mereka. Jadi rekan sekalian, terima kasih untuk pelajaran keempat ini. Sampai jumpa. Ya, jangan lupa untuk belajar yang kelima. Oke, pelajaran kelima saya akan segera upload. Oke. Dan sekali lagi, terima kasih. Jangan lupa subscribe dan kemudian klik lonceng agar kita bisa terus berkomunikasi, berelasi, dan terus ya kan saya bisa memberikan informasi sebanyak-banyaknya mengenai pelajaran-pelajaran yang lain. Terima kasih. Sampai jumpa.